Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan berusaha menjelaskan materi tentang keluarga Sukinah. Nah, dalam Hindu, apa sih keluarga Sukinah tersebut? Keluarga Sukinah dibagi menjadi dua kata, yaitu keluarga dan Sukinah. Nah, di sini keluarga dibagi menjadi dua kata lagi, yaitu kula dan warga. Kula yang berarti pengabdian atau abadi, yang selanjutnya adalah warga. Warga berarti ikatan atau jalinan. Dan Sukinah atau sejahtera adalah terpenuhinya segala kebutuhan baik sandang papan pangan. Nah, jadi keluarga Sukinah atau keluarga sejahtera adalah terpenuhinya segala kebutuhan baik sandang papan pangan secara berkecukupan dan selaras dan serasi, serta terjadinya jalinan kasih yang abadi dan melakukan swadharmanya masing-masing. Nah, di sini apa saja sih tujuan dari atau unsur-unsur dari keluarga Sukinah? Yang pertama adalah kecintaan. Di sini kecintaan berarti cinta terhadap seluruh warga atau seluruh anggota keluarga. Yang kedua adalah kegembiraan yang tidak menanggung dosa. Yang ketiga adalah kegembiraan dalam membina rumah tangga. Yang terakhir adalah kepuasan, di mana kepuasan di sini adalah rasa syukur kepada yang telah diberikan oleh Ide Sang Hyang Widiwasa. Selanjutnya, kita akan sedang bahas tentang keluarga Sukinah kan ya. Di dalam keluarga Sukinah ini juga dijelaskan materi tentang pawiwahan Hindu. Nah, apa saja sih pawiwahan Hindu dan apa pengertian dari pawiwahan? Nah, di sini pawiwahan berasal dari kata wiwaha yang berarti pernikahan atau perkawinan. Jadi, pawiwahan adalah perkawinan atau ikatan antara pria dan wanita baik sekala dan niskala untuk membentuk sebuah keluarga yang sukinah dan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, serta masih dalam hukum Hindu, adat, dan agama. Nah, di sini juga saya akan berusaha menjelaskan tentang sistem pawiwahan Hindu. Nah, di sini dalam di Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 21 dijelaskan tentang sistem pernikahan Hindu. Yang pertama adalah Brahma Wiwaha. Di sini Brahma Wiwaha adalah pemberian anak wanita kepada pria yang ahli Weda dan baik hati serta diundang oleh ayah si wanita. Kedua adalah Daiwa Wiwaha. Daiwa Wiwaha adalah pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang telah selesai melaksanakan sebuah upacara. Nah, ketiga adalah Arsa Wiwaha. Arsa Wiwaha adalah pemberian anak wanita kepada seorang laki-laki yang telah memberikan seekor atau sepasang lembu kepada pihak wanita. Selanjutnya adalah Prajapati. Prajapati Wiwaha adalah pemberian anak wanita kepada laki-laki setelah menyebutkan sebuah mantra suci. Selanjutnya adalah Asura Wiwaha. Asura Wiwaha adalah pemberian anak wanita kepada laki-laki di mana pihak laki-laki telah memberikan mas kawin kepada pihak wanita secara ketulusan dan kemampuan, dan mas kawin tersebut diterima oleh pihak wanita. Selanjutnya adalah Gandharwa Wiwaha. Nah, Gandharwa Wiwaha inilah yang sepatutnya kita laksanakan karena Gandharwa Wiwaha ini adalah konsep pernikahan yang dilandasi dengan rasa cinta sama cinta atau suka sama suka antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya adalah Raksasa Wiwaha. Nah, apa itu Raksasa Wiwaha? Dari namanya saja kita sudah takut kan? Nah, di mana Raksasa Wiwaha ini adalah sistem perkawinan dengan cara memaksa. Nah, ini sebenarnya tidak baik loh. Kenapa pernikahan terus dipaksa? Selanjutnya adalah Paisaca Wiwaha. Sama halnya dengan raksasa, Paisaca juga melibatkan kekerasan, yaitu dengan cara mencuri, dengan cara memberikan minuman hingga dia mabuk dan bingung. Nah, kedua raksasa dan Paisaca ini sangat dilarang dalam agama karena melandasi dengan sifat kekerasan atau pemaksaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan pawiwahan. Yang pertama, tujuan adalah melanjutkan keturunan, di mana jika seseorang telah memiliki keturunan, wajib hukumnya bahwa ayah atau ibunya harus mendidik anaknya agar menjadi anak yang suputra. Kedua adalah membina rumah tangga. Yang ketiga bermasyarakat, dan yang keempat adalah melakukan pancayatnya. Nah, di mana tujuan pernikahan ini tercantum dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem atau tradisi pernikahan di Bali.
Apa saja sih? Yang pertama adalah ngerorot. Ngerorot adalah suatu sistem atau yang disebut dengan kawin lari karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Yang kedua adalah mepade. Mepade di sini artinya bertunangan atau ngidih versi Bali. Yang ketiga adalah jejangkepan. Jejangkepan adalah perkawinan paksa oleh orang tua. Yang ketiga adalah nyangkring. Nyangkring adalah pernikahan di bawah umur antara bangsawan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah petagon. Petagon adalah perjodohan sejak kecil. Selanjutnya adalah modalin. Modalin adalah seorang gadis dipelihara dan dinikahi. Dan selanjutnya adalah unggahi. Unggahi adalah seorang wanita pergi ke rumah laki-laki dan diminta untuk menikahinya. Yang terakhir adalah melegandang. Melegandang adalah kawin secara paksa dengan kekerasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas syarat sah perkawinan menurut Hindu. Apa saja sih syarat sahnya? Yang pertama, diakui atau dilakukan secara benar menurut agama Hindu. Yang kedua, dilakukan oleh pendeta atau ahli agama yang memenuhi syarat melakukan upacara pernikahan tersebut. Yang kedua, sesuai dengan hukum Hindu dan agama. Selanjutnya, setelah mengikuti upacara biakaon atau biakale dan tidak ada hubungan sedarah. Nah, itu saja syarat dari pewiwahan. Selanjutnya, kita akan menuju pada swadharma seorang ayah, istri, dan anak. Apa saja sih? Yang pertama, kita menuju ke swadharma seorang istri. Yang pertama, swadharma atau kewajiban seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik, melayani suami, memenuhi harapan orang tua dan mertua, serta berperilaku baik pada seluruh masyarakat. Yang kedua adalah swadharma dari ayah. Apa saja sih swadharma sebagai seorang ayah? Yang pertama, disebutkan ada 3 kewajiban seorang ayah kepada anak. Yang pertama adalah anadata. Anadata adalah memberikan makanan yang sehat kepada anak. Yang kedua, pranadata, artinya menumbuhkan jiwa seorang anak. Yang ketiga adalah sarirekerta. Sarirekerta artinya mengupayakan kesehatan jasmani anaknya. Nah, ada juga loh ternyata tugas atau swadharma ayah disebutkan dalam Pancawida. Yang pertama adalah matulung urip dikalaning bayi, artinya menolong keluarga saat adanya bahaya. Yang kedua adalah sang ametuaken. Sang ametuaken artinya penyebab lahirnya anak. Yang ketiga, nitya maweh binojana, artinya memberikan makanan. Yang keempat, mangupadhyaya, artinya memberi ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah anyar asara atau menyucikan anak. Nah, itulah kewajiban dari ayah. Selanjutnya kita menuju kepada kewajiban anak agar menjadi anak yang sempurna. Di sini ada banyak kewajiban anak. Salah satunya adalah menuruti perintah orang tua, mentaati perintah orang tua, melayani orang tua, dan tidak membangkang. Nah, jika anak tersebut sudah melakukannya, dia juga bisa disebut anak seputra. Jika seorang anak sudah melakukan semua hal tersebut dan jadi anak yang seputra, maka dia akan mendapatkan 4 pahala. Yang pertama adalah kirti, yang kedua alisa, yang ketiga bala, yang keempat yasa. Kirti atau kerta adalah diberinya pujian atau doa dari orang tua. Yang kedua adalah ayusa. Ayusa adalah panjang umur dan sehat selalu. Yang ketiga adalah bala. Bala artinya kuat dan tangguh. Yang terakhir adalah yasa. Yasa artinya rasa kebaktian atau kerahayuan, dan niscaya bahwa orang yang mendapatkan yasa akan keturunannya semua akan menjadi anak yang seputra. Nah, itulah sekilas dari materi keluarga Sakinah Hindu kelas 11. Jika ada kesalahan kata, saya mengucapkan maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.